Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul tempat yang mulia ini dalam naungan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari masa kegelapan hingga masa terang benderang sebenarnya ini. Al-Fakir mewakili daripada dewan guru yang telah memberikan amanah kepada Al-Fakir untuk memulai daripada muhadarah Islamiyah. Kita mulai muhadarah ini dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai anak-anak yang saleh, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat untuk kedua orang tua kita, ilmu yang bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak panjang lebar lagi karena udah malam, udah ngantuk. Langsung aja kita mulai daripada penceramah yang pertama. Jangan mandang kecilnya, pandang omongannya. Yeah. Jangan mandang kecilnya, pandang omongannya. Kepada akhina kiram, akhina Muhammad Rizki Aditya, kepada beliau waktu dan tempat kita persilahkan dengan segala hormat. Allah salli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Asal manusia bukan dari batu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kerajaan langit dan kerajaan bumi, yang telah menciptakan kerajaan daratan dan kerajaan lautan. Al-Muhtaram, Al-Muhkaram, Al-Walid Kiai Muhammad Mahfud bin Abdul Aziz, semoga Allah kuburkan, Allah lapangkan kubur makbaranya. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Tidak lupa pula Mudir Mahat Kiai Haji Muhammad Thohir bin Muhammad Mahfud, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan rezekinya yang halal dan barokah. Tidak lupa pula Al-Ustaz Ahmad Siddiq, Al-Ustaz Andri, Ustaz Maulana Setulum, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan rezekinya yang halal dan barokah. Sabar adalah salah satu perbuatan yang sangat pahit untuk dicontoh dan untuk ditiru. Namun hasilnya itu lebih manis daripada madu dan susu, yang mana disyairkan oleh seorang ulama. Sabar adalah seperti obat pahit jika dirasa, namun khasiatnya itu lebih manis daripada susu dan madu. Pada suatu hari Rasulullah SAW beliau sholat di masjid, dan tak kala itu ada seorang kafir membawa kotoran. Tak kala beliau sujud, ditaruh kotoran itu ke bahunya, dan beliau berdiri. Namun di situ ada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, lalu membersihkannya dari tubuh yang suci itu. Sebagaimana yang disyairkan oleh seorang ulama, sabarlah atas semua cobaan dan sabarlah atas semua musibah, bahwa hidup ini tidak akan kekal dan abadi.
Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW mempunyai tetangga yang selalu menaruhi kotoran manusia di depan rumahnya, dan Nabi Muhammad itu hanya bersabar dan membersihkannya. Lalu Nabi Muhammad itu berkata, ini adalah sebaik-baiknya tetanggaku. Sebagaimana Nabi Muhammad berkata di dalam sabdanya, isbir wala jannah, bersabarlah maka kamu akan mendapatkan surga. Dari sini sabar itu pun memiliki batas. Tak kala agama Allah dan syariatnya Nabi Muhammad direndahkan dan diremehkan, kita sebagai umat Islam sejati tidaklah hanya diam, tapi harus kita membantai. Innallah hama sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada akhina kiram Muhammad Rizky Aditya yang telah memberikan sedikit nasihatnya. Ana ulangin lagi, jangan mandang kecilnya, pandang omongannya. Ya, undur makola walatan durman gola, ya kan? Tadi saudara kita jelasin tentang sabar, ya. Sedikit kita dalam menuntut ilmu juga kudu sabar, ya kan? Banyak cobaan-cobaan dah tuh, mulai dari segala-segalanya yang ada berkaitan dengan kita, mengganggu kita di dalam pesantren. Dan penceramah yang kedua yang akan disampaikan oleh akhinal kiram Muhammad Dafa Raditya. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Muassis Darul Mustafa Wa'dawah Abuya Ki Haji Muhammad Mahfud bin Abdul Aziz, semoga Allah menjadikan makbarahnya raudhah min riyadhil jannah. Dan semoga Allah mengumpulkan beliau bersama orang-orang yang soleh. Dan semoga beliau ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula Mudirul Mahad Darul Mustafa Wa'dawah Abuya Ki Haji Muhammad Tahir bin Ki Haji Muhammad Mahfud, semoga Allah mensehatkan badannya, semoga Allah melancarkan dakwanya beliau, dan semoga Allah memanjangkan umurnya beliau. Dan tidak lupa pula Al-Ustaz Ahmad Siddiq, Al-Ustaz Andri, Al-Ustaz Ahmad Barul Ulum, Al-Ustaz Muhammad Maulana. Semoga Allah melancarkan rezeki-rezeki beliau semua. Dan tidak lupa pula para asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangkan rasa tajim saya kepada beliau-beliau semua. Teman-teman pencipta Nabi yang saya muliakan, telah kita ketahui semua bahwa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW tidak ada ruginya sama sekali. Bahkan membacanya sambil berperasaan pamer, tapi tetap salawat itu akan sampai kepada Rasulullah SAW. Disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtara karangan Habib Ali bin Hasan Baharun, seluruh ulama bersepakat bahwa
amalan seseorang itu antara diterima atau tidak diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti seorang penyair berkata dalam syairnya, "Adimi salatu ala Nabi Muhammad wa qabulha asman min ghairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddi ila salatu ala Nabi Muhammad." Seringkalilah kalian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun dan kapanpun kalian berada. Amal baik kita itu antara diterima atau tidak diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sabdanya, "Shallu alayya haitsu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni." Bersalawatlah kalian kepadaku dimanapun dan kapanpun kalian berada, maka salat itu akan tetap sampai kepada diriku. Disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtara, ada sebagian salafun saleh mengatakan, dulu aku memiliki tetangga yang selalu berbuat dosa, dan pada suatu hari aku menyuruh dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian dia pun wafat. Lalu aku bermimpi bertemu dia di dalam surga. Lalu aku mengatakan, "Dengan apa kamu memiliki kedudukan ini?" Lalu dia menjawab, "Pada suatu hari aku menghadiri satu majelis dan aku mendengar, barang siapa yang mengangkat suaranya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka surga wajib untuknya." Maka aku mengangkat suaranya, maka aku mengangkat suaraku untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang diancam oleh Allah, oleh Rasulullah SAW di hari kiamat. Seperti sabdanya Rasulullah SAW, "Al-wailul liman la yarani yaumil qiyamah." Celakalah orang-orang yang tidak bisa memandangku di hari kiamat. Lalu para sahabat bertanya, "Siapakah orang-orang yang tidak bisa memandangmu di hari kiamat, Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Mang zukirtu ingdahu falam yusalli alayya," yaitu orang-orang yang ketika namaku disebut di sisinya dia tidak bersalawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada akhina Muhammad Dafar Aditya yang telah memberikan sedikit nasihatnya kepada kita tentang kemuliaan dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit ya. Kita salawat kepada Nabi satu kali aja dibalas 10 kali. Ya. Gimana lagi kalau kita salawat 10 kali? Gimana kalau kita salawat 20 kali, 100 kali? Itu balasannya udah banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Beruntung kita memiliki Nabi yang sangat mulia. Beruntung kita memiliki Nabi yang sangat agung. Bahkan umat nabi-nabi sebelum Nabi SAW itu iri kepada umat Nabi SAW. Karena apa? Karena umatnya Nabi ini memiliki keistimewaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salah satunya apabila dia bersolawat kepada Nabi SAW satu kali, maka Allah balas solawatnya hamba tersebut dengan 10 kali solawatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan meranjak kepada penceramah yang selanjutnya kepada akhinal kiram al-mahbub Abid, kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayah kepada kita semua, dan
Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi. Allah selalu memberikan kita rahmat dan hidayah, senantiasa memberikan kita pahala walaupun kita sedikit banyak dosa. Tak lupa juga Mudirul Mahad almarhum Kiai Haji Muhammad Mahfud bin Abdul Aziz. Semoga Allah kumpulkan beliau bersama orang-orang ahli salawat. Semoga Allah memberikan beliau dikumpulkan bersama ahli salawat. Semoga Allah dikumpulkan bersama orang soleh. Semoga Allah dikumpulkan bersama ahli-ahli ulama. Tak lupa juga anak beliau Kiai Haji Muhammad Tahir bin Kiai Haji Muhammad Mahfud. Semoga Allah panjangkan umurnya. Semoga Allah berikan rezeki halal dan barakah. Semoga Allah diberikan jalan yang lurus. Dan tak lupa juga menantu beliau Ahmad Siddiq dan Muhammad Andri Sauki. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang barakah dan manfaat baginya. Tak lupa juga Ustaz Bahrul Ulum, Ustaz Maulana, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang lancar, dan mudah-mudahan hikmah di pondoknya. Kita dalam zaman ini kita ingin berdamai dan ingin mencapai perdamaian dan tentram. Bagaimana dengan menganjurkan yang baginda Rasulullah SAW, mencontohnya akhlak yang mencari sehari-hari, yaitu tawaddu. Artinya tawaddu adalah merendahkan diri, tidak sombong, tidak congkak. Di dalam akhir-akhir zaman yang ini banyak sekali orang yang di luar sana yang berkali-kali membuat ulah seperti tawuran, berkelahi, dan ujung-ujungnya membunuh-bunuh samanya. Dan disitulah mereka jauh dan lalai dari apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan orang yang tawadu itu Allah akan menaikkan derajatnya, dan barang siapa yang rendahkan diri maka Allah akan menaikkan derajatnya, dan barang siapa yang sombong maka Allah direndahkan derajatnya. Dari mana sabdanya Rasulullah SAW, man tawada'a rafa'ahullah wa man takabbaru wada'ahullah. Barang siapa yang tawadu maka Allah akan menaikkan derajatnya, dan barang siapa yang sombong maka Allah akan merendahkan derajatnya. Disitulah kita tahu di mana tawadunya para ulama, para baginda Nabi SAW. Situlah kita tahu bagaimana sifat tawadu itu Allah akan menaikkan derajatnya kita. Dan diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, takala Nabi Muhammad SAW di dalam rumahnya Sayyidina Aisyah, beliau mengerjakan pekerjaan di rumah sendiri seperti membersihkan rumah, menjahit baju Rasulullah SAW, memerah susunya kambing. Dan disitulah Sayyidina Fatimah memberikan makannya hewan sendiri pun. Dan tak kala Sayyidina Fatimah ingin memerintah membantu para sahabatnya Rasulullah SAW, disitulah para sahabatnya Nabi SAW berebutan. Dan disitulah Sayyidina Fatimah tidak menerimanya. Karena apa? Karena Sayyidina Fatimah yang merendahkan dirinya. Dan Sayyidina Muhammad SAW, beliau sakit tawadinya, beliau maupun kaya maupun miskin, maupun tua dan muda, akan tetapi beliau bermain bersama anak kecil. Dan disitulah bagaimana tidak Allah mencintainya, bagaimana para sahabat yang mencintainya, bahkan orang kafir pun mencintai akhlak pribadinya, mencintai akhlak pribadinya Rasulullah SAW.
Kalau bukan beliau, mana lagi kita akan tiru? Ikhwani rahimakumullah ta'ala. Apa kita ingin melihat tawadunya para ulama pada Rasul? Mereka di dalam naungan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam perkataan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, hendaknya kita merasa dihina dan tahu diri bahwasanya kita adalah hamba Allah yang dititipkan di bumi ini. Dan janganlah sombong di bumi ini, karena Allah saling benci orang yang paling sombong di mukanya bumi Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita dihina orang bodoh daripada kita pintar. Lebih baik kita bodoh daripada kita pintar. Lebih baik orang menyangka kita miskin padahal kita orang kaya. Ikhwani rahimakumullah ta'ala. Sebelum saya ingin menutup ceramah ini, sini ada perkataan dari Hasan bin Harun bersama anaknya Segaf. Sama Segaf. Habib Hasan bin Harun berkata kepada anaknya Segaf, wahai Segaf, wahai Segaf, berusahalah kau dari nol. Maksudnya apa? Disitulah engkau mengakibatkan, disitulah engkau mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kamu di bumi Allah itu belum mempunyai amalan soleh dan solehah. Disitulah kita mengikuti al-salafun soleh dan orang yang mengikuti pakaiannya ulama dan mengikuti pakaiannya Rasulullah SAW. Pernah bersabda Nabi Muhammad SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Berdiri saya ini hadza minni wassalatu wassalam. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada akhina al-kiram al-mahbub saudara Abid. Masya Allah, beliau cerita tentang tawaddu. Jadi kita diajarin sama beliau ini tadi untuk tidak memiliki sifat sombong. Pernah diceritakan Sayyidul Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau pernah keluar bersama anaknya Ustaz Segaf Baharun. Beliau Habib Hasan Baharun ini bawa kopi. Ini kopi dibagi-bagiin kepada tukang beca, pengemis, pengamen. Ustaz Segaf anaknya nanya, abang ngapain ngasih-ngasih kopi gitu? Sayang, mending buat kita aja di rumah minum ngopi bareng keluarga. Ini akhlak yang ditunjukin seorang ayah kepada anaknya. Habib Hasan Baharun bilang, wahai anakku, ini kita sodako kepada orang. Walaupun hanya segelas kopi, jangan dipandang. Ini salah satu bentuk ketawaduannya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Walaupun cuma segelas kopi, jangan dipandang. Jangan dipandang jangan dipandang segelas kopinya, tapi pandang keikhlasannya. Jadi begitu ceritanya. Ya, guru maafin. Kita lanjut pada muhadarah selanjutnya. Kepala suhu di sini, sepuh juga, wali juga. Oh, lengkap dah pokoknya, insyaallah. Kepada akhina
Zian, kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Logo iku lemes rek, urung podo mangan ta? Mangan sih toh. Ben semangat ngono lho. Jawab salam iku wajib rek. Aja kaya ngono ya. Tak ulangi yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngono kan enak. Kerengone. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Muassis Mahad Darul Mustafa wa Da'wah almarhum Abiya Kiai Haji Muhammad Mahfud bin Abdul Aziz. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan makbarahnya raudhah min riyadil jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan beliau bersama orang-orang yang ahli sholawat. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan beliau kepada orang-orang yang ahli zikir, kepada orang yang ahli baca Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kita hormati bersama daripada penerusnya Abuya Kiai Haji Muhammad Tahir bin Kiai Haji Muhammad Mahfud bin Abdul Aziz. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahkan ilmunya, berkahkan rizkinya, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, jadikan anak-anaknya yang soleh. Dan yang kita hormati bersama Al-Ustadz Ahmad Siddiq, Al-Ustadz Andri. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahkan ilmu-ilmu mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahkan umur-umur mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kita hormati bersama Al-Ustadz Maulana Al-Ustadz Bahrul Ulum. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rezeki mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jodoh kepada mereka yang soleh dan cantik. Kita hidup di dunia ini seperti roda yang berputar. Kadang kita berada di atas dan kadang kita juga berada di bawah. Kalau kita sedang berada di atas, itu berarti kita sedang diberi kenikmatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi satu yang kurang, kita itu kurang bersyukur. Dan kalau kita sedang berada di bawah, berarti itu Allah Subhanahu wa taala sedang sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala itu ingin kita itu kembali kepada jalan yang lurus. Enggak jalan yang salah jalan. Hidup dunia ini itu sementara. Ibarat kata itu kita hanya numpang minum. Kalau ausnya sudah hilang, ya kita pulang lagi. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hakumut Takatsur. Bermegah-megahanlah hingga sampai kalian lalai. Hatta zurtumul maqabir, hingga sampai masuk ke dalam liang kubur. Kita dapat mencerna dari firman Allah Subhanahu wa taala ini.
kita bermegah-megahan, tapi kita lupa nanti ujung-ujungnya kita juga akan masuk kuburan. Kita sekurang sodakoh. Kalau Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas, setiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan kematian. Marilah kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak baca Quran, memperbanyak sholawat. Jangan memperbanyak maksiat. Kita ini hidup di pondok ini sudah enak. 11 bulan kita ini aman dari maksiat. Tapi jangan cuman gara-gara pulang sebulan kita ini gimana ya? Aduh. Gimana sih? Jangan cuman gara-gara pulang sebulan pahala kita itu cuma hilang semua. Gara-gara setan gepeng. Apa setan gepeng? HP. Jangan cuman gara-gara HP kita cetan lagi sama doi kita. Kita udah megang HP di rumah, udah dibeliin paketan sama orang tua kita. Bukannya kita nonton live streamingan ustadz kita, tapi kita malah cetan sama doi kita. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Nanti kita di alam kubur itu akan ditanyakan oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat itu akan menanyakan man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man imamuka, wa man kiblatuka, wa man ikhwatuka. Kedua malaikat tersebut akan menanyakan perihal-perihal tentang agama, bukan tentang dunia. Malaikat tidak akan menanyakan berapa nomor WA-mu, tidak akan menanyakan apa nama IG-mu, tidak akan menanyakan berapa mantanmu, dan tidak akan menanyakan berapa istrimu. Jadi marilah kita kembali ke jalan yang lurus. Jadi kita kalau dikasih musibah sama Allah itu jangan ngeluh, tapi bersyukur. Karena itu Allah sayang kepada kita, ingin kita kembali ke jalan yang lurus. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, basah yang itu basah. Jazakallah khairan kepada akhina Ahmad Zian. Masya Allah. Ya, Masya Allah dah. Ingat jangan maksiat deh. Jangan maksiat, nggak boleh, dosa. Ingat, saudara kita yang nasihatin kita jangan disuruh maksiat, nggak boleh. Jangan nyari-nyari perkara-perkara yang enggak dah pokoknya. Kita lanjut aja karena udah mulai malam deh. Kepada guru besar kita, Akhinal Mahbub, ketua dari tim Hadrah Da'watul Mustafa, Akhina Wahyudin. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kerajaan langit dan kerajaan bumi, yang telah menciptakan langit dan tiang, yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yang telah menciptakan daratan dan lautan, yang telah memberikan kita beri-beri nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, yang mana dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat yang purna mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi yang paling agung yang diciptakan oleh Sang Maha Agung, Nabi yang paling mulia yang diciptakan oleh Sang Mulia. Siapa lagi kalau bukan Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Kalau bukan karena beliau kita tidak akan berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan dalam ayat kursinya, lallaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Jika bukan karenamu hai Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Al-Mukarram wal Mukhtaram yang sama-sama kita muliakan, guru kita almarhum Abu Ya Kiai Haji Muhammad Mahmud bin Abdul Aziz. Semoga Allah Subhanahu wa taala melambangkan kuburan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkumpulkan bersama orang-orang yang ahli salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburannya radah min riyadil jannah. Dan tak lupa kepada anak beliau Ustaz Muhammad Tahir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam keadaan taat, dalam keadaan sehat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperlancarkan rezeki-rezeki beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anaknya anak yang soleh. Dan tak lupa kepada menantu beliau Al-Ustaz Ahmad Siddiq, Al-Ustaz Andri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah rezeki-rezeki beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensehatkan badan-badan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Dan tak lupa kepada staf pengajar Darul Mustafa Dakwah yang mana namanya tidak saya bisa sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak akan mengurangi rasa takzim saya kepada beliau-beliau sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna minal insan illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini? Yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sangat disayangkan sedikit sekali di antara kita yang mengetahui bahwasanya hakikatnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Begitu pula halnya dengan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini sebagai ladang amal ibadah kita yang nanti hasilnya kita petik tatkala kita berada di akhirat. Kalau kita telah mengetahui apa arti itu dunia dan mengapa kita diciptakan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka memperbanyaklah ibadah kita, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak amal-amal ibadah kita, dunia maka semakin banyak amal yang kita kerjakan dunia, maka itu menjadi bekal kita nanti di akhirat. Banyak cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat, zakat dan lain-lainnya. Salah satunya adalah qiyamul lail, mendirikan salat malam. Dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, berzikir, membaca Al-Qur'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menganjurkan kepada seluruh umatnya agar menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam terakhir. Terutama di sepertiga malam terakhir. Pada saat-saat itulah hamba merasa dekat kepada Tuhannya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabuni akunu
aqrabu ma yakunu rabbu min abdi fi khawfil lail. Paling dekatnya Tuhan kepada hambanya adalah pada waktu sepertiga malamnya. Jadi apabila ada seorang hamba yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hamba tersebut. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bil laili la sa'atun la yuwaqifuha abdul muslimun yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah ila aqdahu iya." Sesungguhnya pada malam itu terdapat waktu yang mana seorang hamba tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan dari perkara dunia dan akhiratnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan akan doa hamba tersebut. Banyak dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang keutamaan salat malam. Dari apa yang saya sampaikan, sedikit dari banyaknya keutamaan salat malam, dan diceritakan pula oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan salat malam dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau juga berdiri yang sangat lama, sampai-sampai kaki beliau yang mulia bengkak karena terlalu lama berdiri. Melihat hal itu, Sayyidatina Aisyah pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah engkau kekasihnya Allah, dan bukankah Allah telah mengampunkan dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang, dan bukanlah engkau telah dijamin Allah surga? Lalu kenapa engkau capek-capek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai kakimu ini bengkak?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau mengatakan kepada Sayyidatina Aisyah dengan satu kata, "Apalah kauna abdun sakuro, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?" Maka dari itu mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazilan kepada akhina kiram Wahyudin, dan kepada selanjutnya saudara kita Akhinal Mahbub Abdurrahman Tegar bin Dwi. Semoga dan kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fahamdan rabbi khassana bi Muhammadin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibut taj wal mi'raj wal barak wal alam dafi'il bala wal waba wal maradi wal alam jismuhu tahirun mutahharun mu'azzamun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un ala lawhi wal qalam samsud duha badrud duja nurul huda misbahul zalam sayyidul kaunaini wa syafi'at thaqalain abul qasim sayyidina Muhammadin Ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Arabi wal Ajam Nabiul Haramain mahbubun inda Rabbil Masyriqaini wal Maghribain
Faya ayyuhal mustaquna linuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan di malam hari ini sehingga kita bisa kumpul di tempat yang mulia ini, di Pondok Pesantren Darul Mustafa wa Da'wah. Dan segala puji juga bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menerbitkan di dalam hati kita cahaya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cahaya iman kita dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta yang telah menaruh rasa cinta di dalam hati kedua orang tua kita kepada kita sehingga kita bisa dimasukkan ke pondok pesantren ini yang tidak lain dan tidak bukan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan mengambil risalah-risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarram wal Muhtaram Muassis Ma'had Darul Mustafa wa Da'wah Abu Ya Kiai Haji Muhammad Mahfud bin Abdul Aziz, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan makbarahnya raudhah min riyadil jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya dan mengampuni segala dosa dan kesalahannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan beliau bersama orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang ahli salawat, orang-orang yang ahli ilm. Dan kepada Mudirul Ma'had Abu Ya Kiai Haji Muhammad Tahir bin Kiai Haji Muhammad Mahfuz beserta Al-Ustadz Ahmad Siddiq dan Ustadz Andri Syauki, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, sehat walafiat di dalam taat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat beliau. Allah Subhanahu wa taala manfaatkan ilmu yang mereka semua beri kepada kita menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada Al-Ustadz Muhammad Maulana dan Al-Ustadz Bahrul Ulum, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehat walafiat di dalam taat kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan jodoh yang terbaik untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inishkurli wali walidayka." Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan engkau bersyukur kepada kedua orang tuamu. Mana bersyukur kepada orang tua ialah dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan ayat ini adalah salah satu dari 3 ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, di dalamnya ada 2 perihal yang mana harus kita laksanakan seluruhnya. Apabila kita hanya melaksanakan satu saja, maka amal tersebut tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa ardhuma. Beliau berkata, "Salasu ayatin nuzilat makrunatan bisalasin." Ada 3 ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berbarengan dengan 3 ayat yang lain. La yaqulullahu subhanahu wa taala minha wahidatan bighairi qarinatiha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima satu ayat tersebut tanpa barengannya. Maknanya apa? Di dalam 2 perihal yang ada di dalam ayat-ayat itu harus diamalkan dan harus dijalankan seluruhnya. Apabila kita amalkan satu saja, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal tersebut, akan menjadi amal yang sia-sia. Dan apa amal tersebut? Yang pertama ialah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 92 yang bunyinya, "Atiullah wa atiur rasul." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'allaha rasul wa lam yuti'illah faman ata'allah wa lam yuti'ir rasul lam yaqbal minhu. Barang siapa yang orang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditolak dan tidak akan ada dinilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Biar kata dia salat beribu-ribu rakaat, biar kata dia sedekah berjuta-juta uang, tapi dia tidak taat kepada Rasulullah SAW, bahkan dia mendustakan daripada sunnah-sunnahnya, bahkan sampai dia menginjak-injak nabinya sendiri, dia mencaci maki nabinya sendiri. Bagaimana keadaan orang yang seperti itu? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita daripada rusaknya iman. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 115 yang bunyinya, "Aqimus shalah wa atuz zakah." Dan dirikanlah atas kalian salat dan tunaikanlah zakat. "Wa man shalla lam yuzakki lam yaqbal minhu." Barang siapa orang salat
tapi dia tidak berzakat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya. Biar kata dia rajin salat jamaah, tiap hari ada di masjid, tiap salat 5 waktu ada di masjid, bahkan sampai salat paling depan di paling depan. Biar kata dia salatnya sampai jidatnya hitam, sampai dengkulnya pengen copot, sampai tumitnya pada pecah-pecah juga kagak bakal Allah terima kalau dia kagak taat, kalau dia kagak menunaikan zakat. Dia nggak bakal Allah Subhanahu wa terima salatnya karena dia tidak menunaikan zakat. Hartanya bejibun, uangnya banyak, tapi nggak zakat, maka Allah Subhanahu wa taala nggak terima salatnya. Dan yang ketiga itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14 yang bunyinya iniskurullaha iniskurli wali walidaika, hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Faman syakarallah lam yashkur walidayhi lam yakbal minhu. Barang siapa yang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka bersyukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditolak dan tidak akan diterima. Makna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menggunakan dan dengan mengamalkan daripada nikmat dan fasilitas yang Allah berikan kepada kita sebaik-baik mungkin. Dengan fasilitas tersebut kita gunakan untuk amal soleh, kita lakukan untuk perbuatan taat. Semisal 2 bola mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita gunakan untuk membaca Al-Quran, melihat Al-Quran, memandang wajah-wajah orang soleh, bukan malah untuk melihat kemaksiatan, melihat sesuatu yang Allah haramkan. Dan lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita gunakan untuk tilawatul Quran, membaca salawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah gibahin orang, bukan malah ngatain orang. Dan makna bersyukur kepada kedua orang tua ialah dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena berbakti kepada kedua orang tua itu adalah suatu kewajiban setiap individu manusia. Sesukses-sukses apapun, sekaya-kaya apapun, biar kata duit kita sampai kagak kehitung nolnya juga kudu ingat sama jasa orang tua. Jangan sampai lupa perjuangan mereka mengurusi kita dari kecil. Jangan sampai lupa perjuangan mereka ngejagain kita tidur waktu kecil, bersihin ompol kita di kasur. Dan ada satu amalan untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Amalannya simpel, cuma 6 huruf. 3 huruf bahasa Indonesia, 3 huruf bahasa Arab. Yaitu na'am, apa? Iya. Maknanya apa? Tatkala orang tua kita menyuruh sesuatu, memerintahkan segala sesuatu, kita bilangnya na'am, na'am umi, na'am abi. Iya ibu, iya ayah gitu. Tatkala orang tua kita nyuruh, misalkan Zian beliin emak gula ke warung bentar. Tar dulu mak, belum kelar nih scroll, belum hatam. Ya Allah. Tar dulu mak nih, belum safek. Buset dah. Jangan sampai kayak gitu, kita harus mendahulukan orang tua kita daripada ya, apa tadi? Setan gepeng, ya itu, jangan sampai kita dahulukan si setan gepeng itu daripada orang tua kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada akhina Abdul Rahman Tegar. Dan pada selanjutnya kita dengarkan yang terakhir. Habis ini penutup, kelar, dah. Kepada saudara Naufal, kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum busyral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli da'ada il inayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazili
وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول سألت الله يكرمكم جميعا بكم شرفا تضاعف بالنزول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kerajaan langit dan kerajaan bumi, yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, yang mana kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada hamba-hambanya tidaklah mereka bisa hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada dirinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jikalau kalian menghitung atas nikmat-nikmatku maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan apakah Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kenikmatan kepada hambanya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hambanya, apakah Allah Subhanahu wa taala membatasi kenikmatan kepada mereka? Akan tetapi sebaliknya, ketika seorang hamba dia beribadah kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, "Oh, cukup bagi saya melaksanakan salat duha 4 rakaat." Apakah Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kenikmatan kepada hambanya, Allah memiliki sifat seperti ini? Dan salawat serta salam marilah tercurahkan kepada junjungan alam, yang mana beliau adalah Nabi akhir zaman, yang mana beliau adalah seorang yang mulia yang diciptakan oleh yang maha mulia, yang mana beliau adalah seorang yang agung yang diciptakan oleh yang maha agung. Siapa lagi kalau bukan Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Dan beliau adalah seorang yang tampan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tampan di dalam wajahnya saja, akan tetapi beliau memiliki ketampanan di dalam akhlak beliau. Beliau memiliki ketampanan di dalam budi pekerti beliau. Beliau memiliki ketampanan di dalam etika dan adab beliau. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim," dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seorang yang memiliki akhlak yang paling sempurna. Dan yang tak lupa saya hormati Mudirul Mahad Darul Mustafa wa Dawah Al-Walid Abi Haji Muhammad Fuad bin Abdul Aziz. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu riyadah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa khalifatu al-Ustaz Muhammad Tahir bin Haji Muhammad Fuad bin Abdul Aziz, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezeki beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat beliau. Dan yang tak lupa saya hormati Al-Ustaz Ahmad Siddiq, Al-Ustaz Andri, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezeki beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat beliau. Dan yang tak lupa saya hormati Al-Ustaz Maulana Al-Ustaz Ahmad Bahril Ulum, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau istri yang salehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya masa muda adalah kemasan bagi setiap seseorang, dan masa muda lah yang akan menentukan seorang itu ketika di masa depannya hina atau baik, mulia atau hina, kaya atau miskin, rugi atau untung. Semuanya itu ditentukan oleh masa muda. Dan kesuksesan suatu bangsa itu berada di tangannya para pemuda. Sehingga Syekh Mustafa Al-Ghalayani bila mengatakan di dalam satu perkataannya, "Inna fi yadi syubban amrul ummah wa fi aqdamihim hayatuha." Sesungguhnya kejayaan suatu bangsa itu berada di telapak tangan para pemuda, dan kehidupan suatu bangsa itu berada pada telapak kaki seorang pemuda. Dan pemuda masa kini lah yang akan meneruskan perjuangannya Rasulullah, dan pemuda masa kini lah akan meneruskan perjuangannya para ulama. Pemuda masa kini lah yang akan meneruskan perjuangannya para kiai, para asatid. Sehingga Imam Syafi'i bila mengatakan dalam satu perkataannya, "Syubbanul yawm rijalul ghad." Pemuda masa kini adalah pemimpin yang akan datang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau telah mewanti-wanti diri kita agar diri kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dari apa? Bersyukur kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang rajin beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sebagai seorang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syabbabaka qabla harmika, wa sihataka qabla sakamik, wa ghinaka qabla fakrik, wa faragaka qabla syugrik, wa hayataka qabla mautik." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, gunakanlah 5 perkara ini sebelum mendatangnya 5 perkara. Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datangnya masa miskinmu. Yang keempat, masa waktu luangmu sebelum datangnya waktu sibukmu. Yang kelima, waktu hidupmu sebelum datangnya waktu kematianmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillatin illa alladzi la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adil wa syabun nasya'a fi ibadati rabbih." Ada 7 golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana nanti di hari kiamat dia bakal mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua adalah seseorang pemuda yang ia mengabdi kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang proklamator, Bung Karno, beliau mengatakan dalam suatu perkataannya, satu orang pemuda bisa membangun satu negara, akan tetapi belum tentu 1000 orang tua bisa membangun satu negara. Dan sahabat pernah berkata dalam satu perkataannya, apa-apa yang telah aku lewati di masa muda tidak akan aku bisa gapai lagi nanti di masa tua. Dan seorang penyair berkata dalam satu perkataannya, ala laita syababu ya'udu yawman fa akhbiruhu bima fa'alal masyib. Apabila masa muda itu bisa terulang seperti dahulu lagi, maka aku akan kabarkan padanya ketika di masa tua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, taufik dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada akhina Muhammad Novel. Dan demikianlah akhir daripada acara kita, daripada latihan muhadarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan teman-teman kita, antum-antum sekalian, kita semua, kedua orang tua kita sehat walafiat. Kita diberikan ilmu yang bermanfaat kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Fakir selaku mewakili daripada teman-teman semua mengucapkan maaf, beribu-ribu kalimat maaf apabila ada salah-salah kata daripada teman-teman kita, baik kekhilafan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, itu mohon dibukakan pintu maaf yang seluasnya. Dan kita akhiri acara kita hari ini. Al-Fakir mengucapkan kepada antum semua wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.